lebih-lebih oleh para ulama, baik dari kalangan habaib, dari kalangan kiai maupun dari kalangan masyayikh. Tanpa sedikit pun kita mengurangi rasa hormat kepada semua pahlawan, walaupun bukan dari golongan habaib, bukan dari golongan kiai maupun dari golongan masyayikh. Bahkan kalau perlu yang non muslim pun mereka juga punya peran, punya andil atas kemerdekaan. Tapi kita sebagai muslim merespon nikmat kemerdekaan itu adalah sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hampir 400 tahun negara kita ini dijajah Portugis 20 tahun lebih, Spanyol 9 tahun, Inggris 5 tahun, Belanda 350 tahun, kemudian Jepang 3,5 tahun kurang lebih. Maka bagaimana mungkin terlepasnya kita dari penjajahan bukan sebuah nikmat dari Allah, bukan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita baca pembukaan undang-undang, maka diawali dengan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Itu adalah merupakan ciri atau bukti bahwa para pahlawan kita, para bapak bangsa kita, mereka semuanya mengakui bahwa Indonesia ini merdeka karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah, kita ini merdeka bukan karena kekuatan senjata. Kita ini merdeka bukan karena kecanggihan dari alat peperangan. Kita ini merdeka bukan hanya karena kehebatan para pahlawan di dalam mengatur strategi peperangan. Bukan hanya itu, tapi lebih daripada itu adalah kekuatan iman. Cukup sebagai bukti adalah para pejuang-pejuang kita. Contoh Pangeran Diponegoro, ulama, Imam Bonjol, ulama, kemudian Tengku Umar, ulama, kemudian Jenderal Sudirman, ustaz. Belum lagi dari revolusi jihad dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, itu juga ulama. Nggak bisa lepas peran ulama beserta santri-santri mereka terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karena itu ini adalah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di muka bumi. Tidak ada takdir yang terlewat dari keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala sesuatu kami ciptakan dengan ketentuan. Kalau bahasa manusia ada istilah kebetulan, tapi kalau bagi Allah nggak ada yang kebetulan. Kalau kita kaget karena ketepaan, iya. Tapi kalau Allah nggak mungkin kaget gara-gara ketepaan. Kemerdekaan Indonesia jatuh tanggal 17 Agustus tahun 45, bertepatan tanggal 9 Ramadan. Itu bukan satu kebetulan bagi Allah, tapi itu adalah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. 9 Ramadan 17 Agustus tahun 45 itu hari Jumat. Udah Jumat Ramadan mulai. Hari Jumat ini diceritakan Bung Karno itu pernah datang ke rumah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi-Quita. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi-Quita ini pernah di zaman Jepang
penjara, bahkan sudah hampir dihukum mati. Subhanallah, selama beliau di penjara banyak prajurit Jepang masuk Islam. Singkat cerita, karena pertolongan Haji Agus Salim, seorang diplomat yang melobi pemerintah Jepang saat itu, akhirnya beliau dibebaskan. Pada satu kesempatan Bung Karno pernah soal ke rumah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Jakarta. Sampai sekarang majelisnya ada, majelis Kuitang. Datang kepada beliau, Bung Karno tanya, "Ya Habib, kira-kira kalau kita mau proklamasi kemerdekaan, kami mohon doa restu. Mohon doa restu. Dan yang kedua, mohon saran. Kira-kira di hari apa kami ini akan memproklamirkan kemerdekaan jika memungkinkan." Maka beliau mengatakan, hari Jumat adalah hari yang baik. Hari Jumat adalah hari yang baik. Akhirnya disusunlah rencana sedemikian rupa sampai kan menjelang hari kemerdekaan, Bung Karno, Bung Hatta oleh pemuda-pemuda saat itu diamankan di Rengas Dengklok. Kenapa? Kalau nyusun atau rapat membahas tentang kemerdekaan, kalau sampai ada mata-mata tahu sampai ke Jepang, wah, digeruduk mati semuanya, nggak situ merdeka. Dibawa ke tempat yang aman, disembunyikan, dibawa ke Rengas Dengklok. Malam itu, malam sebelum, beberapa hari sebelum kemerdekaan. Singkat cerita, teks proklamasi sudah siap. Diceritakan kan proklamasi jam 10. Proklamasi itu jam 10 pagi. Itu bela-belani. Setelah sholat subuh, Bung Karno itu datang ke rumah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang tadi. Kemudian beliau sekali lagi minta doa, "Ya Habib, insya Allah hari ini kami jadi proklamasi." Naik sepeda. Bung Karno naik sepeda tanpa pengawalan. Kenapa? Biar kamu mencolok. Biar kamu mencolok. Naik sepeda. Begitu tahu kabar itu senang. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang senang. Akhirnya beliau utus Bung Karno, beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi utus satu santrinya untuk ngawal Bung Karno. Datang sendirian saat itu Bung Karno. Santrinya diutus dengan dua tugas: kawal Bung Karno, jaga beliau. Yang kedua, kalau memang jadi, kan dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada SMS, nggak ada video call, ada TikTok, kawal Bung Karno, jaga. Yang kedua, kalau sudah betul-betul proklamasi, segera kamu pulang ke sini, ke Kuitang. Kasih kabar. Kalau bisa sebelum Jumatan sudah dapat kabar. Untuk memastikan, memang majelisnya Habib Ali Habsyi itu dari dulu yang datang ribuan. Masya Allah, setiap minggu yang datang ribuan. Makanya pemerintah Jepang itu sempat terhasut, khawatir Al-Habib Ali Habsyi bingung sama politik juga. Padahal nggak bingung sama politik, ingin merdeka tapi nggak terjun kepada politik. Khawatir pemerintah Jepang lihat Al-Habib Ali Habsyi punya majelis yang dihadiri gitu banyak, wah ini kalau sampai ada apa-apa kita kalang kabut, nih kata pemerintah Jepang, sampai di penjara dari itu, dihasut sama orang, padahal nggak ada urusannya, nggak ada urusan. Nah, akhirnya setelah sholat Jumat, si murid santri Al-Habib Ali Habsyi baru datang, agak terlambat, tidak sesuai rencana, ngasih kabar kalau tadi jam 10 ya, di Pegangsaan Timur sudah sah negara ini merdeka. Akhirnya Habib Ali Habsyi naik lagi ke atas mimbar mengumumkan bahwa negara ini mulai detik ini sudah sah merdeka. Yang punya bendera merah putih kibarkan sekarang juga. Oh,
Kan Jepang saat itu kan lagi dibom, jadi nggak konsen. Jepang, Hiroshima, Nagasaki kan lagi dibom, jadi walaupun tentaranya ada di sini tapi pikirannya ada di Jepang. Mumpung nggak konsen, kibarkan bendera merah putih. Sekarang juga Al-Habib Ali Al-Habsyi saat itu nggak punya bendera merah putih, beliau punya kain warna putih sama korden warna merah, dijahit seadanya, kibarkan, dikibarkan. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri pernah mengatakan begini. Al-Habib Salim bin Idrus Al-Jufri pernah mengatakan, kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra wal bayda. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang cucunya kemarin baru aja meninggal, Habib Segaf Palu, itu pernah mengatakan begini, tiap bangsa memiliki simbol kemuliaan. Setiap bangsa memiliki simbol lambang kemuliaan, dan lambang kemuliaan negara kita Indonesia adalah al-hamra wal bayda, merah dan putih. Walhasil banyak sebetulnya kalau diceritakan, dicelenterkan satu-satu setiap ulama, mau dari kalangan habaibnya, mau dari kalangan masyayikhnya, apalagi dari kalangan kiai ustadznya yang sangat-sangat punya andil dalam perjuangan kemerdekaan, tentunya banyak. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa kita harus mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan respon keimanan. Kadang-kadang saya ini prihatin acara-acara kemerdekaan diisi dengan hal-hal yang gak pantas. Saya mau tanya, kira-kira kalau jenengan kepaten bapak, kepaten ibu, terus dangdutan, pantas? Nah, kenapa kita kepaten pahlawan kalau acara dangdutan ya kok ben-benan, kepaten bapak, kepaten ibu ben-benan? Ini casingnya syukur, tapi isinya kufur. Saya pernah tinggal di kampung, ya tak apa. Lek wis bengi lah kok turu. Enggak. Botol sih betul. Syukur dari mana? Syukur dari mana? Kira-kira pahlawan kalau hidup sekarang melihat tingkah lakunya model begini katanya syukur. Kok kamu mangkel lah? Mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan iman, maka kita isi kemerdekaan dengan iman. Mereka berjuang untuk memproklamirkan kemerdekaan itu di tengah-tengah puasa, poso mereka itu. Tontonan nyawa sih dilani poso melawan penjajah. Justru gara-gara itu mereka dikasih kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya orang yang puasa, as-shaim hatta yuftir, kata Nabi. Termasuk doa yang mustajab hari Jumat. Termasuk doa yang mustajab adalah orang yang puasa sampai dia buka puasa. Itu bodoh bambu runcing, kalah canggih, tapi sok tenang. Kalau bukan karena betul-betul pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, eling-eling perang Badar. Perang Badar kalau hitung-hitungan di atas kertas, kalah sahabat. Tapi karena mereka punya iman, nggak mundur sejengkal pun, karena mereka tahu kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Dawud ngalahkan Jalut saat itu. Pasukannya berapa? Jalut raksasa, gede, pasukannya banyak, gede-gede bisa. Sementara prajuritnya Nabi Daud budak-budak. Tapi karena mereka nggak mundur atas dasar iman, dikasih kemerdekaan, dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama pejuang sedikit. Lah kok kita tinggal menikmati isinya kufur. Makanya kita ini hidup di negara sebetulnya kalau mau jadi negara paling kaya sedunia, nemenisoi. Tapi kenapa sih sampai sekarang itu bencana, musibah silih berganti menimpa bangsa kita? Terutama bukan cuma musibah daratan lautan, bukan hanya itu, gempa, tsunami,
gunung meletus. Bukan hanya itu, yang paling nomor itu musibah musuh yang dia wajahnya sama dengan wajahnya kita, musuh yang bahasanya sama dengan bahasanya kita, musuh yang mereka rela menjual bangsanya sendiri. Ini musibah paling gede sampai hidupnya kita seperti ini. Opo ayo utang, apa aja utang ini. Padahal apa lagu ada lagunya kan ya, nanam kayu tumbuh padi apa itu ya, kolam susu, lagu dong, kenyataannya orang belas. Padahal itu sebetulnya kenyataan. Kita nanam apa aja jadi di sini. Kurma lo sudah tidak gini, kurma ada di Arab sing iso gini so. Nih. Tapi kenapa hidupnya kita punya musuh dari bangsa kita sendiri? Persis ucapannya Bung Karno kan ya. Persis ucapannya Bung Karno, musuh yang paling berat adalah, pernah tahu video atau foto zaman penjajahan mayat tergeletak? Saya pernah tahu video atau foto mayat bergeletakan, mayat pejuang bergeletakan, yang nenteng senjata orang-orang yang wajahnya bule-bule, orang-orang yang dari Jepang. Si Jiloro, yang lainnya wajahnya sama dengan wajahnya kita. Kalau orang dulu bilang londo ireng, londo ireng, itu pengkhianat dari dulu kan gini nih, nggak ada sampai sekarang. Kenapa? Itu tadi, karena kita sudah kurang ajar sama pejuang. Kualat akhirnya. Saya mau tanya, mereka pejuang-pejuang muslimin muslimat apa bukan syuhada? Syuhada, nemen syuhada ya apa sih? Poso. Waduh, mosok kita ini kurang ajar sama pangeran di Ponorogo gak kualat. Bapak Imam Bonjol gak kualat. Mosok kita ini kurang ajar sama ulama, habaib, kiai, masyayikh yang ikhlas mereka menumpah kendaraan untuk kemerdekaan Indonesia. Kita tinggal menikmati, tapi isinya dengan acara-acara kekufuran, kemudian nggak kurang ajar sama mereka. Kurang ajar, kalau sudah kurang ajar nggak kualat, cuman kita nggak terasa, nggak kerasa. Oleh kini kualati ulama nggak kerasa. Coba kita berpikir jernih sedikit, agak peka sensitif sedikit, kualat kita ini. Kualat kita ini. Kita ini menyakiti perasaannya para wali-walinya Allah, para syuhada. Makanya jenengan nirmas kadang-kadang juga Karang Taruna ya. Ada mas-masih juga Karang Taruna. Wis, lek acara 17 Agustusan ojo kate ben-benan. Lek kepingin gak kualat terus-terusan. Ojo ate acara mabuk-mabukan. Ojo ate acara dangdutan joget-jogetan. Lek gak kepingin dikeplak pahlawan nek iki akhirat. Ra ngajar. Kini pondonyo mabuk joget-jogetan sampai biduan. Saya mangkel kamu. Coba. Sama. Kalau ada orang kepaten kemudian ngadakan acara dangdut, lah kurang ajar aja. Lah kita ini kurang ajar selama ini sebetulnya sama para syuhada. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk satu daerah, penduduk satu bangsa itu beriman, bertakwa, niscaya akan kami buka baik dari langit maupun bumi keberkahan. Enggak langitnya ngamuk, buminya ngamuk. Kenapa? Enggak iman, enggak bertakwa. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan kami berikan hukuman buat mereka atas perbuatan mereka sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Tampak kerusakan di daratan lautan itu karena ulah tangan kita sendiri. Man
man nazala bala illa bidzam, nggak turun satu bala kecuali diawali dengan dosa. Allah itu nggak akan adab kita in syakartum wa amantum. Kalau kita ini syukur, iman, ngeregani nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak akan timpakan musibah kepada kita. Nggak akan timpakan musibah, ujian bala kepada kita. Tapi lihat musibah sini berganti. Dan yang nggak pernah punah, kalau gempa ada nggak ada. Tsunami alhamdulillah sekali, tapi mudah-mudahan nggak ada lagi. Alhamdulillah setelah itu nggak ada lagi mudah-mudahan. Gunung meletus, onok kawan. Tapi musuh dalam selimut selalu ada. Bendino. Bukan tambah sedikit, tambah banyak. Itu kualat paling nemen sudah. Kita nggak sadar sudah. Malah kadang-kadang beloknya belum, belok khianat. Melok khianat. Disogok 10 juta. Oh, gak gelem 10 M, matur nuwun. Khianat. Ini dijual, itu dijual. Alhasil ya, corona model ini. Dana bansos yang dikorupsi aja kan. Jalur bebas gak apa-apa. Entar orang gandean. Tak lu itu situ ada. Enak dana bansos dikorupsi jalur bebas. Enak hari ini. Gak izin belas. Ya Allah. Lihat ya, balak paling gede. Coba gak ada pengkhianat bangsa ini, gak ada koruptor sugi gini bisa. Sugi. Kalau zaman Orba, koruptornya itu ini dikuasai di situ dok. Kalau sekarang roto kabeh, gak korupsi kotak. Jujur pecat kalau sekarang. Saya pernah ngantar abah waktu saya masih mondok di Pasuruan. Kebetulan abah punya kenalan Wakapolres Pasuruan waktu itu ya 10 tahun lebih lah yang lalu, 12 tahun yang lalu lebih. Saya diajak ketemu, dimanggil kantor Polres Pasuruan, dimanggil. Saya diajak ketemu sama Wakapolres, ngomong. Kebetulan waktu itu Kapolda Jawa Timur orangnya religius. Setiap kunjungan kemana kalau dengar azan langsung cari masjid. Patwal suruh berhenti, suruh ke masjid semua. Dan ada instruksi dari Kapolda tersebut sampai ke bawah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya wajib sholat berjamaah di kantor polsek, Polres, semuanya wajib. Waktu itu ada Polwil ya, kalau dulu di Singosari wajib, diwajibkan sampai ada pengajian subuh. Walhasil apa jawaban Pak Kapolres saat itu? Terus lihatnya ya, selakar santri, lakar polisi. Gak suwe. Wong model kok gini bakal dikotak. Temenan, dikotak. Loh, seharusnya orang seperti ini naik pangkatnya, hebat orang seperti ini. Enggak, dikotak. Ini cerita 12 tahun yang lalu. Dikotak. Ayo coba temenan juga. Sing jujur gak mungkin enggak pangkat. Sing iso dituku, sing iso enggak pangkat. Yang bisa diatur itu enggak pangkat. Sing gelem disogok, itu enggak pangkat. Sing jujur kotak. Cuman yang bikin saya pegel, kan saya ikut saat itu. Ya aku sarungan. Jenenge untuk pondok sarungan. Ya mungkin dia tahu lah kalau saya ini santri. Lakar santri, lakar polisi. Ya apa sih? Lah bagus lah, salawis polisi santri, salawis santri polisi, bagus. Nasionalis religius. Kan begitu, ini negara merdeka bukan hanya karena orang-orang nasionalis tok. Bukan hanya karena orang-orang yang religius tok. Tapi ini negara merdeka karena orang-orang yang religius, agamis, dan nasionalis. Kita, masalahnya,
Kita ini nggak agamis, nggak nasionalis. Lek nasionalis gak ono dangdutan 17-an. Gak ono mabuk-mabukan, joget-jogetan, 17 ono. Dikira nasionalis itu penjajah datang terus kita siap, guru perang baru. Guru mesti, oh sopo, guru mesti. Delok bedil deh, ngarep guru mesti. Dulu juga begitu. Delok bedil, ketangan. Ya kalau angkat tangan tetap nggak mau nyerah nggak apa-apa. Dor mati syahid. Ika mati apa melo aku jadi penjajah melo. Kayak duit agak mati. Kayak duit melo ya wis. Salah aman untuk duit untuk gaji. Masuk bedil dulu dhewe. Kita ini nggak agamis, nggak nasionalis. Dadine yo ngene iki. Pejuang dulu, yo nasionalis, yo agamis. Orang sekarang gedabrus, saya Pancasila gedabrus. Sing ngaku-ngaku biasanya gak temenanan. Sing ngaku-ngaku biasanya gak temenanan. Yo gak kabeh. Ya aku yo tahu soal masang saya Pancasila yo tahu. Intinya orang itu kalau punya iman, kan hubbul watan minal iman. Orang itu kalau punya iman gak wedi ya besok wae. Gak takut sama siapa. Tapi kalau orang sudah gak punya iman, wis jimane urusan. Kena duit titik. Takut mati sedikit. Wis khianat sudah. Itu yang kita rasakan, sekarang. Kan itu banyak syukur kita sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak syukur biar kita kalau ada yang kualat yang penting bukan kita. Kalau ada yang kurang ajar yang penting bukan kita yang kurang ajar sama pahlawan sama syuhada. Itu seharusnya. Sayang ya sebetulnya negara ini jadi negara rebutan. Seharusnya punya nilai daya mahal. Rebutan kan melarang berarti. Gak murah. Rebutan tapi murah. Kan aneh. Rebutan seharusnya mahal gitu. Apa yang tak ada di Indonesia? Emas Freeport itu tok. Berapa tahun itu? Ya Allah, sampai saya gantek ya. Belum uraniumnya. Itu kalau dibagikan, saya pernah lupa tapi berapa nominalnya. Kalau dibagikan mulai awal digali sampai habis, itu setiap kepala dapat berapa juta gitu. Setiap kepala lahir itu duit. Qatar itu negara terkaya di dunia. Itu hanya gara-gara minyak tok. Itu SD sampai SMA gratis. Minyak tok. Lah kita minyak, ikan, kayu, pasir. Wah, makanya menungso nek kadung geragas. Luwih geragas dibanding kewan. Jembatan dibangun. Aspal dibangun. Yang ini gak maju-maju. Mentok di penjara, metu nyalon maneh dadi maneh ngono iku. Ya Allah, gak nutup. Dadi koruptor dadi. Ya gak nutup. Kok iso? Balak dari Allah. Masa kudu balak dari Allah. Mau sampai kapan? Ini zamannya kita, zamannya anak kita, cucunya kita gimana? Ya Allah. Hah? Eman sebetulnya, eman. Negara muslim dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi kok gini? Kan aneh. Seharusnya negara ini menjadi negara percontohan buat negara muslim atau negara kafir. Negara Indonesia menjadi negara percontohan. Kembali ke tadi Qatar. Bondo minyak tok SD SMA gratis. Malah disediakan satu pulau, dibangun rumah belum berpenghuni. Siapa penghuninya? Kalau ada bayi lahir SD SMP SMA kuliah kerja rabi butuh omah itu baru dihuni. Jadi lahir itu sono omahe. SD, SMP, SMA gratis, kuliah kalau di luar negeri dibayari, kalau di dalam negeri bayar dewe. Kan nggak semua orang mau kuliah di luar negeri ya. Kalau luar negeri dibayari.
larang soalnya. Tapi lek kuliah di dalam negeri Qatar ya bayar dewi. Tapi kesehatan gratis, obat gratis, dokter gratis, semuanya gratis. Akhir wis duwe omah, ngenteni rabi tok dipanggoni kok wis. Bondo minyak. Lah kita ini bondo emas. Jangan kita yang di Malang, rakyat Papua itu lo ngenes ini. Badal jejer sampai emas. Ngenes ini. Seharusnya negara apa namanya? Daerah Papua, daerah terkaya seharusnya. Eman, kalau sudah bahas gini nih, rasanya berbesmi, saya akan berjuang di sini. Kesian gitu, tego gitu sama mereka. Durhaka sama berjuang. Durhaka itu kata ulama ada 3 level, ada 3 tingkatan. Ada durhaka kepada anak yang durhaka kepada orang tua. Itu durhaka level ketiga. Atau santri yang durhaka kepada guru. Atau rakyat yang durhaka kepada pejuang pahlawan syuhada. Level di atasnya adalah kedurhakaan seorang umat kepada nabinya, kepada Rasulullah SAW. Nggak sholat, Ramadan nggak poso, maksiat dilanggar, istiqomah sunnah nggak diistiqomahi. Ini kedurhakaan seorang umat kepada nabinya. Ada level 1, kedurhakaan seorang hamba kepada Allah sebagai Tuhan. Dari 3 level kedurhakaan ini, kini ngelakoni kabeh. Sini ngelakukan semua. Jadi anak belum bakti sama orang tua, jadi santri belum bakti sama guru, jadi rakyat yang tinggal menikmati kemerdekaan gak iso syukur sing apik, sing kena, sing sopan kepada Allah atas perjuangan para pahlawan. Kita kepada Rasulullah luwih akeh maneh durhakanya. Kita sama Allah lebih banyak lagi. Saya mau tanya, ada negara dengan penduduk muslim yang lebih banyak daripada Indonesia? Nggak ada. Negara Indonesia negara kafir. Negara kafir Indonesia. Negara muslim. Tapi pernah dengar misal gara-gara corona ya mis, seruan taubat nasional, tahu bro? Kau urip di Australia, kabeh menteri kesehatan, sampai mudin kadang-kadang ngurusi 3M 5M bisa. Seruan taubat nasional itu tidak ada. Lo kan aneh ya? Kayak kita ini menganggap musibah itu bisa diatasi pakai logika. Oh corona, wis pokoknya maskeran mari. Oh hand sanitizer, cuci tangan, beres, mari. Juga, si maskeran rangkep pitulas ya mati. Tuh bukan ngomongnya maskeran, bukan itu maksud saya. Cuma kita ini ikhtiar dohiri kebanteran, ikhtiar batinnya nol. Physical distancing misalkan, tapi ambil sing haram rangkulan, akrab. Saya mau tanya, Allah timpakan musibah ini agar kita maskeran apa agar kita tobat? Tobat ikut masjid itu nomor 1. Jaga wudhu, dokter ngomong cuci tangan ya, hand sanitizer ya, ini dan itu. Ulama ngomong jaga wudhu, oh gak masuk akal jaga wudhu. Lu ya apa sih? Jaga wudhu itu bukan hanya bersih. Kalau cuci tangan nak bersih, tok gak suci. Apa kita kalau mau sholat cukup cuci tangan tok? Apa kita kalau mau baca Quran cukup cuci tangan tok? Wudhu, berarti wudhu di atasnya cuci tangan, bersih dan suci.
Gak percaya. Lek dokter sing ngarani cuci tangan, percaya cuci tangan tok ada. Ulama ngomong jaga wudu, gak nyambung. Kenyataan. Tapi jangan dimaknai ya, jangan dimaknai saya ngomong ini seperti gembosi 3M 5M, bukan. Gini, perannya dokter menyampaikan protokoler kesehatan. Nah, perannya ulama adalah menyampaikan apa yang lebih penting. Bukan protokoler kesehatan gak penting, tapi apa yang sedang saya sampaikan adalah apa yang lebih penting daripada itu. Jadi jangan dimaknai geser atau ngebosi, bukan. Saya hanya menyampaikan masalah protokoler keimanan. Ambek sirina ambulan wedi. Israel yo keliling, gak mesti wedi. Waduh. Wedi. Ya maklum, wajar manusia. Lah ambek Israel gak wedi iki sing gak wajar. Iki sing gak wajar. Ini yang saya bahas. Saya mau tanya. Lek gak ono corona Israel nganggur. Leye ono corona 2020 baru panen Israel. Anda dari dulu juga jutaan manusia dicabut nyawanya sama Israel. Cuman bedanya kalau dulu itu mungkin yang sampai ke telinga kita orang meninggal yang kita kenal. Lah saiki masih gak kenal, di-share masalah. Ya mesti ae gak kenal hari ini. Pokoke ono wong mati diumumno, coba sing lahir ya diumumno pisan. Ini kan propaganda sebetulnya. Oh gak kenal kadang di-share. Kalau dulu lek kenal, saya tinggal di Malang, lek wong Malang kenal fulan meninggal di grup-grup itu. Dulu sebelum corona kan begitu ya. Saya ini dan dia lahul Fatihah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak kenal. Ya gak apa-apa sih, gak apa-apa. Cuman karena kondisi seperti ini kan kadang-kadang menimbulkan sesuatu yang berlebihan. Kita ini hidup di zaman di mana orang itu takut sama corona tapi nggak takut sama su'ul khotimah. Saya nggak sepenuhnya percaya kalau ada orang takut mati gara-gara corona, gak percaya. Gak percaya. Lek tobat baru percaya. Mau jenenge wedi mati ya tobat. Dia ono wong wedi mati tapi gak wedi ambek Israil. Gak wedi ambek neraka, gak wedi ambek Gusti Pangeran. Ya goro. Kita menghindar dari corona bisa, tapi kita menghindar dari mati nggak bisa. Kita menghindar dari su'ul khotimah bisa. Kita menghindar dari corona bisa. Tapi pintu kematian bukan cuma corona dok. Kalau sampean betul-betul takut mati, gak kira metu kok omah. Apa iso kecelakaan barang ya. Kita bisa menghindar dari corona, tapi kita nggak bisa menghindar dari yang namanya kematian. Kita nggak bisa menghindar dari kematian, tapi kita bisa menghindar dari su'ul khotimah. Corona bisa kita hindari, su'ul khotimah bisa kita hindari. Sing diadoi mek corona itu, su'ul khotimah tetap diparani. Kudu diadoi. Lho kan aneh namanya. Ngono jare wedi mati. Tekon ndi wedi mati? Dari mana kamu bilang takut mati? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum walau kuntum fi burujin musyayyada. Allah berfirman bagaimana? Katakan wahai Muhammad, kematian yang kalian lari darinya, kematian itu akan datang kepada kalian. Gak usah kok goleki sing jenenge ajal. Teko-teko karepe dhewe. Israel itu walaupun umurnya kita masih 500 tahun, setiap hari nyopo kita 5 kali Israel itu. Masih umurnya dawa sik 500 tahun maneh, tetep sedina ping 5 Israel marani. Enggak pernah absen barang sekali sehari, enggak pernah kurang barang sekali. Ping 5 istiqomah.
meskipun usia kita 500 tahun lagi absen nyopo. Lho kakak kroso Bib, kok gak ro pengen ro. Tak dongakno pisan ya. Lha kepengin ro gak apa-apa. Piye ta? Bosan sampai urip bisa. Enggak tahu, ro tobat kabeh bisa. Setiap hari. Katakan wahai Muhammad, kematian yang kamu lari darinya, kamu nggak bisa menghindar. Kematian akan datang kepada kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada di dalam bunker yang kuat, benteng yang kuat, bunker bawah tanah, berlapis baja, berlapis-lapis, dikunci itu kok jeru. Israel gak tembus. Radar nggak baca, radarnya Israel ini, radarnya manusia gak mocok, bunker bawah tanah, karu singitan. Israel, den di bulan iyo, wae mati kok gak keru. Oh no. Walau kuntum fi burujin musyayadah, walaupun kamu berada dalam bunker yang kuat, walaupun maskernya kamu pitulas, lek wae mati, yo mati. Pitulas, keambaan. APD jutaan mati. Ada yang nomor satu, apa? Takut mati suul khotimah, itu yang nomor satu. Maskeran tapi gak tobat, hand sanitizeran tapi gak tobat, physical distancing tapi gak tobat. Selamat toko corona mungkin, tapi gak selamat toko suul khotimah, udah begorong. Loh saya ini takut ya mati gara-gara corona itu wedi. Tapi bukan karena apa? Pertama wedi gak diadusi. Itu saya takut. Saya takut mati gara-gara corona. Kenapa? Wedi gak disolati moro-moro dikubur. Itu yang buat saya takut. Saya takut gak dikafani, diplastiki. Saya takut mati gara-gara corona, takut matinya nggak ngadep kiblat. Kenapa? Lawang di peti, ombo peti ini. Iya kalau mayit itu melumah, lawang miring, lah tipis ah. Peti ini ombo, digawa ambulan, 100 km per jam atau 20. Klodak, apa nggak melumah? Terus nyampe kuburan. Dibuka delok dhisik wis ngadep kiblat apa durung. Oh, diganjel kayak bantal, kayak guling, kayak enggak gak dibuka ini langsung dikubur. Itu yang buat saya takut mati gara-gara corona. Gak wedi mati ini. Mati itu pasti sudah, sing penting siap. Itu yang buat saya takut mati gara-gara corona. Ya Allah. Selamat kok corona gak selamat kok neraka lah padha mek goro. Tapi kenyataannya banyak enggak? Oke. Roto butuh akeh maneh. Roto, maskeran, hand sanitizer, physical distancing gak tobat-tobat. Oke. Ya Allah. Kurang banter Bang. Teguran dari Allah ini kurang keras. Ini gak tobat. Padahal negara Indonesia ini dalam kasus seperti ini seharusnya menjadi percontohan. Kenapa muslimin? Aturan agama sudah jangkep, sudah lengkap. Musibah apa aja ada jawaban. Saya mau tanya, ayo jawaban sing jujur, sing nom-nom nih. Aku lah tuwek ya. Anak muda yang nunggu majelis kapan dibuka lagi, sama kapan Arema main lagi akhir sing di. Ayo jawaban lagi lewani. Makanya wa ma rufi illa bitaubah, gak diangkat iki balik kecuali dengan taubat. Kadang-kadang saya ini agak syukur, tapi saya nggak berani bilang syukur sebenarnya. Mek jero ati alhamdulillah nek corona, biskup tutup, diskotik tutup, Arema gak main. Kenapa Arema gak main? Puluhan ewu Pak gak sholat Pak. Ya bos, lek puluhan ewu sholat, stadion nanti musolai podo gede nih. Wong 40.000 di stadion, Kanjuran 40.000 kapasitasnya. Lek encen kabeh ku sholat,
Ya musolane ambek stadione padha. Kenyataannya gimana? Cuwilik musola. Puluhan ribu gak sholat, apa gak ngundang balak nih? Ayo coba seminggu sepisan main, seminggu sepisan orang Indonesia itu negara Australia itu Amerika puluhan ribu 40.000 sing sholat, gorong mesti 1.000, gorong mesti 1.000. Kadang-kadang ngantri mulai duhur, mulai main maghrib. Negara muslim main bal-balan maghrib, aduh kata 14, aduh isin, malu saya. Lu aku ya seneng ambek Arema, tapi lagi ini caranya ya mau, ya seneng aku ambek bal-balan, lagi ini caranya dan lo, dan temenan lagi aku ceritanya. Oh saya ini butuh Rasulullah kok. Saya belan-belani Arema, pemainnya gak mesti kenal aku. Saya belani Rasulullah, gurung aku lahir kok Rasulullah wis kenal ya. Kok katanya belani sih gak kenal aku. Dan temen gak enggak. Bayangkan 40.000 orang nonton bal-balan di satu waktu di tempat yang sama. Sing sholat anggap wis 1.039.000 wong gak sholat. Ayo negara muslim, negara Indonesia. Ya Allah, nangis sampai betul gede. Tobat. Kita ini nanti dikubur bukan ditanya kamu mati gara-gara positif apa negatif. Kon mati ini su'ul apa husnul. Orang sekarang lebih takut mati positif daripada mati su'ul. Yakin. Misalnya Arema oleh main ditonton penonton, tapi maskeran, hand sanitizeran, sing loro kali mlebu, yakin budal ae. Masih gak sholat. Ayo. Ya enggak? Masih gak sholat. Gak tobat ya. Ya Allah. Nuwekat. Bayar mana? Astagfirullahaladzim. Bayar gak sholat. Gak waras. Yuk gak waras. Masjid sampean bayar, nangkin bayar tak? Surga gratis. Misal surga bayar, kabeh gelem. Apa mereka gratis? Kenyataannya enggak. Neraka gratis, gak ono sing gelem, tapi bayar wae sing gelem. Kenyataannya begitu. Yo mangkane gak mari-mari ki musibah. Boleh nonton, tapi taat protokol ya. Kapasitas hanya 50% dari 40.000 jadi 20. Budal kabeh. Seminggu main tiketnya wis entek. Sik seminggu gas tiketnya wis entek. Tapi maskeran. Tapi gak sholat. Ayo wedi ambek positif tapi gak wedi ambek suul khotimah. Ya Allah. Kurang ajar ambek Gusti Pangeran apa enggak? Kurang ajar lama ambek Gusti Pangeran. Diselentik ambek wong tuwa tapi malah melunjak. Nemen kurang ajar ya anak. Bagaimana kita diselentik sama Allah tapi pendendang-pendendeng. Top gak sholat. Ayo, tetep maksiat. Apa ae dilakoni tetep. Ayo gak kurang ajar bagi pengiran. Repot ya. Tapi mudah-mudahan. Yang penting kita ini. Yang penting kita, keluarga kita gak mau. Mudah-mudahan selamat kita. Mudah-mudahan kita selamat dari corona, selamat dari suul khotimah, selamat dari musibah dunia, selamat daripada musibah akhirat, selamat dari musibah zahir, selamat kita daripada musibah batin. Mudah-mudahan negara kita dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana